Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi ini kita ketemu lagi untuk memetakan bagaimana satu hari ke depan di beberapa pair utama yang kita prioritaskan. Pertama di XAU USD. Dari beberapa hari terakhir kita nanti akan lihat bagaimana perkembangan hingga saat ini, hingga hari ini. Kemudian bagaimana kita nanti akan memetakan untuk satu hari ke depan, bagaimana kita menempatkan potensi-potensinya. Sebelum kita lanjut di materi analisis pagi hari ini, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya. Pertama kita awali dari analisis fundamental dulu. Kita buat coret-coretan tadi, sempat kita buat coret-coretan untuk menganalisis bagaimana kondisi dinamika hingga saat ini. Yang pertama dari katalis global, dari sisi geopolitik ya, tegangan geopolitik dan kekhawatiran atas utang Amerika Serikat masih meningkat sehingga lebih condong mendukung safe haven gold ya. Diperkirakan masih tinggi permintaan emas seiring dengan kondisi ketegangan geopolitik yang masih meningkat, apalagi baru-baru ini gencatan senjata tidak bertahan lama. Iran kembali meluncurkan senjata-senjatanya ke arah Israel, ke arah pusat tangki minyak di Israel yang menyebabkan tentu efek yang sangat signifikan. Dari ketahanan dolar Amerika Serikat, indeks anjlok di kisaran 9% ya, menjadikan emas tentu lebih menarik sebagai investasi bagi investor luar negeri. Kemudian untuk data selanjutnya, penantian NFP dan ISM PMI, laporan tenaga kerja, akan menjadi pemicu utama dalam jangka pendek. Menanti hari esok di NFP-nya akan dirilis di waktu Indonesia Barat kisaran jam 19.30. Nanti kita akan amati bagaimana pergerakan menjelang rilis NFP, karena nanti akan bisa menjadi pemicu, apakah pergerakan nanti akan bullish atau bearish, bahkan akan konsolidasi. Nah, tentunya nanti kita akan melihat bagaimana dinamikanya menjelang NFP dirilis. Bisa juga break atau bahkan akan rebound ke arah resisten ya, dengan tentu potensi lebih dominan mengarah ke atas. Hari ini kita perkirakan masih terkait dengan data fundamentalnya. Hari ini kita perkirakan akan condong naik. Nanti secara teknikal kita akan cari di area mana, di harga berapa. Kemudian juga kita nanti perlu waspada untuk NFP-nya ya. Jika nanti laporannya mengecewakan atau merendah, tentu potensi pergerakan akan lebih bergerak di kisaran 3.300-an ya. Kita coba nanti akan lihat secara teknikalnya ya. Sementara jika data netral atau positif dan Fed tetap dovish, maka bisa break di 3.377 hingga 3.400. Sekali lagi secara teknikal kita akan analisis lebih mendalam ya.
Baik, itu kira-kira secara sekilas di fundamentalnya. Buat teman-teman yang hobi membaca berita, silahkan dibaca lebih detail, lebih teliti, sehingga kita mengambil keputusan akan lebih tepat tentunya dengan tingkat probabilitas yang lebih tinggi. Kita masuk ke wilayah teknikal. Kita coba untuk lihat di time frame daily-nya dulu. Nah, kita lihat yang terdekat dari beberapa hari terakhir, bahkan 2 bulan terakhir sebenarnya masih di posisi konsolidasi ya, di antara dua range di sana, 3450 dan 3169 masih berada di wilayah di sini. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak bisa membentuk low yang lebih rendah lagi. Sehingga kemungkinan masih akan koreksi ya di antara dua range tadi. Hari ini sudah dimulai dengan candle warna merah ya, kemudian hari kemarin sebelumnya dan 3 candle sebelumnya ini sebenarnya sempat bergerak naik, namun berada di area retrace-nya kembali ditolak ya. Apakah hari ini nanti akan dominan turun atau sebaliknya akan kembali naik? Nah, kita akan coba turut lebih detail, kita akan lebih lihat secara menyeluruh baik dari time frame besar maupun kecil. Dari time frame H4 kalau kita lihat di time frame H4 ini masih menunjukkan kekuatan bullish sekalipun ada bearish yang cukup signifikan di candle sebelumnya ini. Namun kalau kita lihat, kita urutkan dari beberapa candle sebelumnya masih dominan oleh bullish. Sehingga di H4 cenderung masih dominan oleh bullish. Sementara di H1 kita lihat di H1 dari pagi sempat bergerak turun ya, dominan merah, dan sekarang hampir berada di low ya hari ini ya, hampir berada di harga terendah hari ini. Kemudian kita coba untuk membuat rangka atau simulasi utama dulu. Yang pertama kita tarik garis naik dulu, kemudian kita lihat sisi sebelah kiri, kita perkecil seperti ini. Nah, kalau kita amati dari kecenderungan utama di awal ini yang lebih dekat tentunya ya, bukan secara umum yang besar di time frame besar, kita menggunakan time frame kecil ini untuk membaca pergerakan yang lebih pendek tentunya ya, karena kita menggunakan trading harian. Nah, kalau kita baca dari struktur yang pertama mengarah ke bawah, kemudian sudah berada di wilayah supportnya di sana, terhenti, kemudian mulai ditolak, mulai bergerak naik hingga berada di resistennya, kemudian sempat konsolidasi. Nah, konsolidasi sebentar, kemudian coba kembali akan bergerak turun. Namun kalau kita lihat dari struktur yang ada, kemungkinan masih akan bergerak naik ya. Hanya saja nanti untuk mengambil posisi tentu harus kita lihat bagaimana konfirmasinya lebih jauh lagi. Kita tarik dulu dari area retrace-nya. Nah, masih berada di sana untuk area koreksi. Jadi kita nanti akan menunggu, kita akan memastikan bahwa kekuatan bearish atau bullish yang akan dominan setelah melewati levelnya. Demikian juga untuk bergerak naik, nanti kita akan menggunakan pengukuran 2 candle sebelumnya merah untuk melihat kekuatan perlawanan dari bullish. Nah, kita jadikan sebagai acuan ya, sebelah kiri itu di situ juga ada resisten. Kemudian kita ambil naik sedikit untuk mengambil posisi bullish ya, atau kita mungkin lebih bersabar menunggu break dari resisten di atasnya. Tentunya kalau kita menunggu
cukup lama ya, meskipun itu lebih berhati-hati tapi peluangnya nanti akan lebih kecil, sehingga kita menempatkan di kira-kira 3355 ini untuk eh, persiapan untuk menempatkan posisi buy kita. Sementara kalau di posisi bawah nanti break di sana kita tandai di situ. Nah, kalau dia lewat di kisaran harga ya, mungkin teman-teman membutuhkan kisaran harga, sebenarnya kita bisa lihat sendiri. Nah, kisaran harganya tentu di 3341 ya, di bawah 3341 ini akan condong nanti menuju ke support 3327. Sehingga simulasinya pertama kita perkirakan dia akan koreksi dan kembali naik. Ini untuk simulasi pertama. Nah, nanti diuji lagi di area resisten, mampu enggak di sana. Resisten pertama tentu berada di dekat di sini. Ya, di kisaran 3363. Dan kalau dia berlanjut nanti akan sampai pada resisten di sana ya. Kira-kira di area di 3390 atau 33 mendekati 340. Nah, simulasi berikutnya tentu tadi ya break ya. Kalau dia break di bawahnya, nah kita akan simulasikan dengan area di sini, area supportnya, bahkan nanti dia break bisa kembali turun seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini, kemudian akan terkoreksi sampai di sini. Nah, setelahnya tetap saja berada di wilayah retracement, kembali akan bergerak naik. Jadi condong pertama bisa juga nanti akan menuju ke support, kemudian baru kembali bergerak naik. Untuk strategi entry boleh kita menempatkan posisi sell di sini atau nanti menunggu dia sampai di area support kemudian mulai ada konfirmasi naik, kita bisa buy di sana ya, di setelah ada konfirmasi. Nah, itu nanti bisa diterapkan. Nah, kalau saya sendiri di awal karena masih belum banyak bergerak, kita bisa manfaatkan peluang pergerakan menuju break di support terdekat atau di retracementnya. Sehingga kalau saya tempatkan di sini di kisaran 33 berapa ini? 3337. 3337. Ini kita tempatkan untuk sell-nya. 3337. Nah, untuk koma silakan nanti dilihat saja atau disesuaikan. Kemudian untuk target yang terdekat kita menempatkan di kisaran di bawah supportnya ya, kira-kira di sini. Seperti biasa karena ini cukup signifikan pergerakan di beberapa hari terakhir juga beberapa bulan ini, maka kita menempatkan target seperti biasa di sekitaran 1300 1400. Nah, dalam hal ini kita menempatkan di 3324 poin sekian. Target berikutnya berada di area supportnya, di support di bawahnya ya, kira-kira di support yang terkena itu di sini ya, banyak disentuh. Nah, dengan perkiraan juga sekitar 1300-an ya, berada di area support di sini. Di 3310 ya. Maksimal tentunya kita bisa tempatkan di 3264, tapi kondisi itu cukup berat. Nah, kita maksimalkan sesuai dengan real kondisi di beberapa hari terakhir dengan maksimum pergerakan itu di kisaran di sini ya. Untuk area jenuhnya kita tempatkan nanti kira-kira maksimum di sini ya, 3293. Ini area jenuh jual kita perkirakan di 3293. Kemudian untuk potensi ya, tadi di atas ini kecenderungan memang lebih condong ke atas. Jika nanti tidak sampai di area lingkaran di sini, dan tentu kita lihat ya, jangan hanya kita
melihat dari garisnya, tapi candle yang terbaru yang terbentuk seperti apa, kemudian kita bandingkan dengan candle sebelumnya, kita tarik garisnya, kita lihat retracementnya, kemudian kita juga mengamati support resisten terdekatnya. Kalau itu masih dominan merah ya jangan kita ambil posisi buy. Nah, kita menempatkan buy sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di 3355 ya. Bullish kita tempatkan di 3355. Apakah kita langsung di situ atau pending ya? Jawabannya tergantung setup masing-masing. Boleh pending, boleh kita menunggu break atau boleh berada di kisaran di atas di situ ya. Semuanya punya setup yang berbeda. Ini hanya gambaran kecil saja yang mungkin bisa membantu memperkirakan sendiri nanti teman-teman. Kita perkirakan seperti ini menurut tentu pengamatan kita, pandangan kita sesuai dengan pengamatan dan pengalaman. Nah, karena pergerakan naik lebih dominan, saya lebih naikkan untuk targetnya. Target yang pertama kita tempatkan di 3368. Ya, 3368, kemudian target yang kedua kita tempatkan mendekati resisten lagi yakni 3382. 3382. Oke. Apakah kita tempatkan? Biasanya pertanyaan yang sering muncul orang-orang yang baru melihat ya, baru menonton begitu. Kenapa harus ada buy di atas dan sell di situ gitu ya? Ya kalau cuma hanya buy dan sell di situ semua orang bisa. Iya kalau itu diterapkan apa adanya. Kita kan sudah menyampaikan dari awal, kita melihat bagaimana real time-nya, kita simulasikan. Kalau lewat kita bisa sell. Kalau enggak lewat ya kita bisa mengambil posisi buy, bahkan di sini juga boleh. Jadi jangan semuanya dimasukkan dulu. Ya kecuali memang kita sudah mau menempatkan pending ya enggak masalah. Jadi bagaimana kalau nanti kena salah satu? Ya harus ada recovery-nya, siapkan recovery semuanya. Trading itu tidak harus entry-nya sesuai. Ya sejauh mana kita bisa membatasi, sejauh mana kita menekan psikologi kita supaya kita tidak kebablasan sehingga nanti loss banyak kita biarkan, kita tidak ada persiapan dan tidak ada perhitungan sehingga yang ada nanti ya tentunya kita akan banyak kerugian kalau kita tidak siap. Penting untuk selalu membatasi resikonya, batasi semuanya setiap transaksi. Ya, berapa itu tergantung masing-masing. Silahkan terapkan sesuai dengan style masing-masing. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Untuk range-nya nanti silakan bisa disesuaikan. Kemungkinan bergeraknya di kisaran 3.400 lebih ya, 3.400-an. Kalau dia bergerak kuat naik ya, maksimum di 3408. Itu saja. Terima kasih. Kita ketemu di esok hari di rilis NFP besok malam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.